Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pancasila dalam Stats Fundamental. Jadi, dalam materi ini kita bisa tahu apa itu Pancasila dalam Stats Fundamental. Jadi, stats fundamental adalah Pancasila sebagai stats fundamental norma diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa nilai material Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai budaya yang menyatakan masyarakat Indonesia beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau menjadi yang satu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup bermasyarakatan di wilayah Nusantara sejak dahulu. Kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang 1945. Konsekuensinya, keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas 4 alinea, dan setiap alinea merupakan spesifikasi jika kalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, ketiga tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya, namun menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara dan memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal 1945 sehingga erat kaitannya dengan misi pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena kedudukan sebagai norma dasar negara yang berturut-turut kemudian perfasunok norma Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam perfasuk norma atau Undang-Undang 1945 merupakan sumber dan bagi pembentukan aturan-aturan dalam ketetapan MPR dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan gesetas norma atau undang-undang. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Ada pula terdapat unsur-unsur syarat bagi tertib hukum dalam alinea keempat, yakni 1. Kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. 2. Kesatuan asas kerohanian, yaitu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala hukum. 3. Adanya kesatuan daerah, yaitu peraturan-peraturan hukum itu berlaku terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Kesatuan waktu, yaitu berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai tertib hukum. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai stats fundamental norma. Stats fundamental norma mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara, dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi yang secara hukum tidak dapat dirubah. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 identik dengan pembubaran negara Republik Indonesia.
Eksistensi pembukaan Undang-Undang 1945 identik dengan pembubaran negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hukum-hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah karena terletak pada kelangsungan hidup negara berdasarkan alasan-alasan berikut. Contohnya alasan-alasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norma dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara yang menentukan dasar-dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, jujuasan negara, dan filsafat negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi di Republik Indonesia dan akhirnya dikandung faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Dari segi kedudukannya, Undang-Undang 1945 adalah pengecawan tahan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang hanya satu kali terjadi, yang menjadi awal bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, mengandung hak kodrat, yakni manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang tertuang dalam kata bangsa. Hak kodrat ini bersifat mutlak dan asasi. Yang hak kodrat tersebut sama dengan hak moral, adanya wajib moral dan wajib kodrat yang mengharuskan pemaksaan kepada penjajah untuk memberikan kemerdekaan tersebut. Alinea kedua, negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan negara lain. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bukti objektif yang selanjutnya menuju pada suatu cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang berkedudukan dan berkemakmuran. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai religius yang didorong oleh keinginan luhur, bangsa ini mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Alinea keempat, kelanjutannya berdiri Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok kaidah persatuan negara Indonesia. Itu pun ada 4 prinsip. Prinsip pokok kenegaraan. 1. Tentang tujuan negara. 2. Tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. 3. Tentang bentuk negara. 4. Tentang filsafat negara. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak, untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, untuk menegaskan bahwa proklamasi merupakan permulaan dan dasar hidup negara dan kebangsaan, untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea 4. Hubungan logis antara alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan harus memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena penjajahan adalah pelanggaran hak kodrat dan hak moral. Kemerdekaan dijelmakan dalam suatu negara, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan terwujud atas karunia Tuhan yang Maha Esa, dan ini merupakan kesimpulan dari pernyataan kemerdekaan. Konsekuensi logis atau kemerdekaan yaitu meliputi pembentukan pemerintahan negara dalam 4 prinsip negara, yang yaitu tujuan negara, bentuk negara, ketentuan diadakannya, undang-undang dasar, dan filsafat negaranya.
nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat hukum kodrat dan hukum moral. Ini adalah penjelasan lebih lanjut dari alinea pertama. Hukum moral, hukum etis, hukum ketuhanan, dan hukum filosofis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan dalam suatu dasar negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sarana untuk mencapai tujuan cita-cita bangsa. Bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Kehidupan negara berdasarkan pada dasar moral yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan secara formal. A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. B. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan kuat dan tidak dapat diubah. 2. Hubungan secara material. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Oke, jadi itu tadi materi yang saya paparkan. Jadi saya akan menyimpulkan stats fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi yang secara hukum tidak dapat diubah. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 identik dengan pembubaran negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar negara fundamental, artinya Pancasila merupakan norma tinggi. Pancasila menjadi pedoman hukum di negara Indonesia sebagai aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Oke, baik. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Semoga yang menonton dan yang melihat ini bisa menyimak dan semoga bisa bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.